Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberi penjelasan mengenai bagaimana cara mengenali struktur dari pergerakan market. Oke, sebelumnya saya telah buatkan nota. Ntar saya buka terlebih dahulu. Jadi di sini saya telah buatkan nota. Di sini saya beri penjelasan fokus entry pada base rally karena rally ini telah mematikan base drop yang terbentuk dengan terbentuknya higher high atau sebagai konfirmasi dari struktur itu sendiri. Jadi saya jelaskan. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita mau melakukan entry buy, fokusnya kita harus melihat adanya struktur yang telah dipecahkan dan membuat struktur yang baru untuk menjadi area atau zone entry point kita. Nah, jadi di sini struktur sebelumnya telah dimatikan oleh rally yang ini dengan terbentuknya panah warna hijau higher high. Nah, jadi di sini kita melihat adanya drop base drop. Nah, jadi dari pergerakan drop base drop ini telah dimatikan dengan terbentuknya higher high ini tadi. Nah, jadi entry pointnya kita mesti fokus kepada base yang dibuat pada drop base drop sebelumnya. Nah, jadi pada rally base rally ini yang kita perhatikan adalah base yang terbentuk di saat terbentuknya rally base rally ini. Nah, jadi poin entry kita itu nanti terletak pada zona buy kita itu terletak pada base sebelumnya yang telah dimatikan. Namun pada rally base rally kita harus cari struktur base-nya untuk menjadi entry point kita. Nah, jadi kesimpulannya sebaiknya entry point kita itu tadi selain kita kombinasikan dengan MBMA nantinya, sebaiknya base yang telah dimatikan ini tadi oleh higher high yang terbentuk dengan rally base rally ini, kita mencari base yang dibentuk seperti ini atau kita kombinasikan dengan adanya SND. Nah, seperti itu. Jadi poin yang kita dapatkan sokongan untuk entry di sini ialah selain ini adalah zona re-entry di time frame daily. Nah, di Expo di sini adalah key level seperti yang kita lihat. Key level ini tadi sejajar dengan base yang telah dimatikan. Makanya sampai di sini market langsung melakukan penerbangan menuju ke atas maksudnya. Nah, jadi poin selanjutnya coba kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini saya jelaskan semakin turun time frame pun kita akan mencari penyokong lainnya ataupun kombinasi lain. Nah, di sini hal yang sama tetap berlaku struktur itu tadi. Di sini terjadi drop base drop. Perhatikan ya, candlestick yang saya sell yang tajam ini sebagai drop, base yang dibentuk candlestick W ini candlestick buy bergabung dengan candlestick sell yang kecil-kecil tadi dan dibalas dengan keluarnya candle sell sebatang. Pak, di situ terbentuk drop base drop di situ. Nah, jadi drop base drop ini tadi dimatikan dengan keluarnya candlestick arah kuku buy ini. Makanya di sini kita lihat Pak,
di sini bermula rally, base, rally. Nah, jadi ini adalah konfirmasi higher high-nya itu tadi. Nah, jadi ketika dia turun, ini adalah zona ataupun wave ABC yang dia bentuk untuk menuju ke sini, ke level base yang kita tandakan di sini tadi, ya, base yang dia pecahkan. Nah, di dalam kawasan base itu pun kita mencari yang namanya penyokong, yaitu adalah fresh demand zone yang saya tandakan ini. Oke. Dan di saat time frame semasa untuk cari entry point kita itu tadi, karena ini adalah zone untuk kita menunggu, maka kita tetap baca secara struktur dan BBMA-nya. Nah, di sini kita melihat terbentuknya drop, base, drop. Nah, di sini terbentuklah struktur baru base yang ini tadi telah dimatikan dengan keluarnya CSR kuku ini sejalan dengan BBMA. Nah, jadi di sini dia telah membuat new high ataupun higher high. Nah, intinya ini dimatikan. So, kalaupun kita turun time frame kecil, di kawasan sini nanti adalah kawasan key level. Tapi kenapa tidak di kawasan ini kita entry? Alasannya pertama, di sini kita masih mempunyai zona re-entry secara BBMA, yaitu MA5, MA10 low. Nah, dengan terbentuk struktur ini kita telah diberi konfirmasi oleh market bahwasanya setup dari sini tadi, bahkan suppress demand ini berpeluang besar untuk valid ataupun benar akan terjadinya kenaikan. So, dengan bentuk seperti ini tadi, base ini sebenarnya adalah menjadi kawasan untuk kita ngebuy di area sini. Dan disinilah level untuk kita stop loss 10 maksimal 30 pip untuk kita letakkan SL nya di bawah demand itu tadi. Nah, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Kita turun time frame. Nah, di time frame ini saya jelaskan seperti yang saya jelaskan sebelum ini tadi. Di sini market telah membuat drop, ya, engulfing ini tadi, sell-nya itu telah membuat drop, dan ini candlestick yang saya kasih panah ini base yang dia buat drop, base, drop. Nah, ini dia dropnya. Jadi drop ini tadi terbentuklah base sini yang menjadi drop ini, dia buat base menjadi rally. Nah, dia buat rally dan dia buat base, ya, rally, base, rally. Nah, jadi rally base rally ini yang udah dia buat, ya, sorry, ini sebenarnya warna merah nih sebenarnya warna biru, ya, biar teman-teman paham itu konsepnya untuk menjelaskan buy, rally, base, rally. Oke. Jadi setelah dia pecahkan ini tadi, ini konfirmasi yang memecahkan base di sini tadi. Terbentuknya struktur baru, yaitu higher high. Struktur untuk buy ataupun pola buy dia bentuk dari situ. Nah, makanya kenapa di sini kita point entry kita, karena di sini adalah base dan di sini ada kawasan base itu tadi. Nah, di dalam base yang telah dimatikan tadi itu, kita mencari base dari rally, base rally ini untuk sebagai entry point kita, entry point atau area untuk kita entry. Nah, makanya kita tandakan di sini engulfing ini ataupun demand ini sebagai entry point. Nah, dan untuk SL kita itu terletak pada bawah level dari demand ini dengan kategori minimal 10 pip di bawahnya ataupun 30 pips maksimal. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut penjelasan ke live chart. Oke, kita lanjut.
di sini kita melihat adanya drop, base, drop. Nah, di kawasan sini ya telah dimatikan dengan keluarnya candlestick buy ini. Nah, candlestick buy arah kuku ini dia telah mematikan base ini tadi. Nah, karena di sini tidak membuat zone base ya, rally base rally, maka area ini tidak mungkin dia untuk retest untuk melakukan sebelum melakukan kenaikan. Jadi kenapa dia retestnya hanya sampai sini langsung naik? Karena di sini telah dimatikan base di sini ya, ini zona entry kita tadi. Karena tidak ada di kawasan sini rally base rally yang dia buat, maka resisten become support di sini bisa kita pakai. Makanya dia tidak melakukan retest sampai ke bawah sini baru naik, tapi malah di sini dia ya respon ini menjadi key level, jadinya langsung dia lakukan kenaikan. Oke, saya berikan contoh yang lain. Ya, kita tengok entry saya di GBP USD. Nah, di sini jadi entry saya di sini kalau kita lihat, perhatikan di time frame H4. Nah, semua ini berasaskan entry saya pada base itu tadi, selain disokong dengan BBMA sebagai konfluen kita sebagai penentu arah. Nah, jadi struktur di sini yang saya lihat di saat saya membuat order sell dan sell limit ini saya jelaskan. Di sini saya melihat adanya rally base rally. Oke. Nah, jadi candlestick ini nampak dia di sini. Jadi di sini saya jelaskan lagi, di sini dia telah membuat lagi rally base drop. Nah, jadi di saat dia base drop ini, dropnya yang ini telah mematikan base yang di sini tadi. Maka kawasan base ini tadi akan menjadi zona entry kita untuk entry sell, karena dia telah dimatikan oleh drop yang ini tadi. Paham ya, strukturnya terjadi di sini adalah lower low. Kita turun ke time frame H1 ya. Di H1 pun kita di sini jelas nampak di sini terbentuknya rally base rally. Nah, oleh sebab itu kenapa sell limit saya ini tidak dijemput oleh market, karena base yang dia dimatikan di sini menjadi key level ya. Area key level yang saya tandaikan dengan vertical line ini, vertical line sebagai penanda ini adalah key level. Oke, ataupun zona sell kita berdasarkan base itu tadi. Dan sejalan, jadi saya perhatikan kenapa alasan sell limit ini tidak dijemput, ialah karena di sini telah ada base dan key level. Secara BBMA pun ini adalah momentum. Oke, momentum sell. Nah, dan di sini adalah area re-entry-nya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, area re-entry yang cantik itu adalah area re-entry yang bertemunya MA5, MA10 high dengan mid BB, bahkan lebih cantik lagi bertemu dengan MA50. Nah, warna aqua ini, line warna aqua ini adalah MA50. Nampak? Di sini dia terjadi pertumbuhan harga. Pertemuan harga semua di situ bertemu. Nah, disokong adanya key level. Oleh sebab itu, tapi saya tidak menutup kemungkinan, maksudnya saya tetap buat di sini sell limit, siapa tahu terjadi rejection. Tapi saya telah confident dengan bentuk struktur yang terjadi ini tadi. Saya confident untuk melakukan sell di situ.
Nah, awal saya di sini instant order sell waktu itu, dan ini adalah kawasan sell yang saya buat sell stop. Oke. Nah, satu lagi penjelasan alasan kenapa dia tidak naik ke atas sini, ya, karena di kawasan base yang dipecahkan ini tadi dia tidak membuat base di area sini. Nah, dia melakukan kejatuhan terjadi itu di sini. Nih, satu candlestick panjang ini dia bentuk drop, base, drop. Nah, di kawasan sini seperti yang saya katakan sebelumnya, secantiknya harusnya dia tuh buat seperti ini, drop, base, drop, tembus ini, lower low. Nah, di kawasan ini seharusnya menjadi zona entry kita. Namun karena base yang dipecahkan tuh ini, itulah kenapa dia hanya sampai retest di area key level ini. Oke, kita lanjut cari contoh yang lainnya. Oke, mungkin saya jelaskan bagaimana saya entry dari chat dengan Irwansyah kemarin. Nah, di sini Irwansyah buat entry. Nah, ini pun sama hal yang terjadi. Di sini struktur yang Irwansyah temukan adalah rally base rally. Oke. Rally base rally, base yang dari rally base rally ini telah dipecahkan oleh drop, ya, rally base drop, sorry, ini rally-nya, ini base-nya, ini drop. Nah, base yang ini telah dipecahkan oleh drop yang ini tadi, maka disitulah dapat poin entry-nya dan disokong ada engulfing, ya, di sininya ada engulfing. Nah, di sini pun ada setup seperti HNS. Nah, memang sebenarnya ini bukan kategori dari HNS karena tidak ada SOP engulfing di LS-nya ini. Oke, sorry, di sini memang ada engulfing satu batang candle, namun headnya sama rata dengan LS. Nah, itu yang membuat dia tidak cantik. Sebenarnya ini yang terbentuk adalah entry dari key level, ya, dan engulfing. Itu saja. Kalau secara HNS memang SOP dia tidak masuk adanya struktur seperti ini. Bahu kiri, leher kiri, kepala. Nah, seperti itu. Karena dia kategori dia ini tidak masuk sebagai kategori HNS, tidak apa-apa, tapi secara konsep Irwansyah telah melakukan hal yang benar. Terjadi dulu lower low, struktur yang terbentuk, ada key level dan ada engulfing penyokong, itu menjadi kawasan untuk dia sell. Dan di sini pun ada sebelumnya drop, base, drop. Nah, base ini yang menjadi kawasan untuk penahan di situnya. Oke, kita lanjut. Nah, nih seperti yang saya jelaskan struktur yang kita tunggu. Nah, lagi di sini entry saya di euro USD. Nah, di sini si Irwansyah coba jelaskan. Nah, jadi di sini kita dapat lihat terjadinya drop, ya, drop, base, drop. Oke, drop, base, drop terbentuk. Nah, di sini dia buat rally, base, rally. Nah, jadi ini adalah kawasan buy kita, base yang telah dimatikan tadi. Dan bertepatan di dalam base yang telah dimatikan tadi, ya, ini nampak higher high, ya, tanda konfirmasi dia telah dimatikan itu tadi. Di dalamnya terbentuk adanya base tadi, rally, base, rally. Ini adalah kawasan untuk kita melakukan
descending order ataupun entry point kita di sini, SL di bawah sini nantinya. Oke. Nah, jadi dari penjelasan itu tadi di sini pun nampak ya seperti di Bu Irwansyah nih, drop base drop. Nah, dimatikan dengan keluarnya nih. Nah, karena di sini tidak ada base, kita hanya dapat penyokong dari base yang telah dimatikan tadi dan adanya key level dari sini. Makanya di sini entry point kita. Oke. Kita lanjut cari eksekusi lain. Nah, dari saya entry ini, kenapa sebelumnya saya confident nih, seperti yang saya lukis, apa ya, semua order buy limit. Nah, di sini di Hespo ada engulfing dan arah kuku buy dan re-entry. Nah, jadi ini kita perhatikan before saya gambar. Nah, jadi di sini dia telah membentuk, kenapa panah ini percaya diri saya buat seperti itu, karena saya memahami struktur itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini dia membuat drop base drop. Oke. Jadi kenapa saya buat ini adalah area untuk saya ngebuy ya, buy limit saya di situ, karena di sini adalah buy zone kita. Nah, kenapa saya buat dari atas sampai ke bawah? Alasannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Di dalam sini, di kawasan ini, dia tidak membuat rally base rally. Sebaiknya dia buat rally base rally, itu sangat cantik. Di dalam base yang dimatikan ada rally base rally. Nah, jadi karena ada terjadi konfirmasi higher high, itu yang membuat saya confident membaca struktur ini akan berpeluang terjadi buy limit dari sini. Nah, makanya coba kita perhatikan gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya yang terjadi inilah dia. Pak, dia menjemput rally base rally itu tadi. Pak, seri drop base drop yang dimatikan itu tadi. Dia sentuh sejalan dengan BBMA. Coba perhatikan secara BBMA-nya juga. Nah, ini adalah re-entry BBMA. Ini key level. Dia sentuh, boom, dia melakukan kenaikan. Oke. Coba perhatikan lagi, mungkin ada saya share waktu itu. Coba kita lihat. Nah, entry kedua. Nah, sini pun hal yang sama terjadi. Nah, jadi di sini saya perhatikan di sini adanya drop base rally yang dimatikan. Drop base drop yang dimatikan. Oke. Drop base drop. Lagi drop base drop. Nah, di sini dia membuat rally base ya, candlestick itu menjadi base, ke bawahnya rally. Nah, di sini akan menjadi konfirmasi terjadinya higher high. Maka dengan percaya dirinya saya dengan disokong ini juga ya, terjadi perpotongan dan mengarah ke atas stokastiknya, itu menjadi penyokong juga. Ketika dia turun, saya yakin dia akan menjemput base yang dimatikan ini tadi ya, drop base drop yang dimatikan tadi base nya. Nah, pada rally base rally ini kawasan engulfing juga terdapat di dalam kawasan sejajar dengan
base dari base drop ini yang dimatikan, terbentuk base di dalamnya. Itulah menjadi kawasan untuk dia buy nantinya. Itulah alasan kenapa saya buat panah ini sebelum terjadi. Saya sudah boleh prediksi. Nah, sekarang kita perhatikan afternya. Nah, jadi itulah kenapa kita fokusnya jangan pada base nya saja, base yang terbentuk dari rally base rally tadi. Fokuslah terhadap base yang dimatikan. Jangan lupa SL kita di bawah sini. Makanya ini adalah kawasan kita untuk ngebuy. Oke. Kita cari contoh lagi di live market. Seperti di Euro GBP. Nih saya lukis tadi. Nah, di sini pun terbentuk time frame berapa ya? Nah, di sini di H1. Perhatikan di sini kita melihat ada engulfing. Oke. Nah, di dalam engulfing ini ketika kita turun time frame kecil, ya, kenapa engulfing itu tidak valid untuk dijadikan entry zone area? Padahal di sini kita melihat terbentuknya rally base rally base rally. Nah, dipecahkan di sini, ya, base-nya ini dipecahkan, tapi dia berada di area support. Ingat, dan di area support ini dia terbentuk extreme, double extreme. Nah, dan kenapa harusnya base yang dimatikannya di sini pun ada nih base yang kecil. Kita perhatikan, besarkan. Nah, base yang di sini rally base rally. Kenapa ketika dia dimatikan tidak direspon? Ya, karena di sini tidak ada dia buat base. Dan terlebih lagi kalau kita baca secara struktur BBMA-nya, kita di sini udah nampak, ya, dia membuat arah kuku buy, dan re-entry-nya coba perhatikan berada pada zona entry yang kukuh seperti yang saya jelaskan tadi. MA5 MA10 low yang bertemu dengan mid BB dan MA50 pada zona yang sama. Nah, jadi posisi yang seperti inilah menjadi entry yang kukuh untuk kita confident full margin di area itu. Oke. Kita cari lagi. Nah, di sini terbentuk dari nih drop base drop. Oke, market membuat sideways ataupun base. Nah, di sini dia membuat drop base rally. Nah, sekarang garis besarnya seperti itu. Nah, di sini base yang dia bentuk di sini tadi, nampak, telah dimatikan dengan ini. Nah, di dalam itu tadi ini menjadi key level, ya, support become resistant, terbentuk base di sini. Rally, base rally. Nah, maka dari itu inilah kawasan untuk dia retest untuk ambil buy order di area sini. Pak, kawasannya hanya sampai sini, boom, dan dia naik. Coba perhatikan, ya. Dan ini lagi nih, kenapa sampai di sini market retest
semuanya berdasarkan rally base rally yang telah dipecahkan, ya. Rally base rally. Oke. Base yang dipecahkan, di dalamnya ada base, makanya ketika dia terbentuk lower low, ketika dia retest ada base, ya, drop, base, drop. Nah, sejalan ataupun sejajar dengan rally base rally yang telah dipecahkan ini tadi. Ini poin entry yang kukuh juga. Kenapa? Karena sejalan dengan ini, nampak entry BBMA. Ini MA 5 dan MA 10 high bertemu dengan mid BB. Oke, kita boleh dapat TP sampai area demand yang press ini tadi, nampak? Oke, saya cari contoh satu lagi untuk teman-teman mudah memahami. Nah, di sini market membuat drop, base, drop. Market membuat sideways, CS arah kuku, kita tetap berdiam karena base ini belum dimatikan, belum dipecahkan, belum terbentuk struktur yang baru. Oke. Nah, jadi kita tunggu terbentuknya di sini higher high. Nah, dengan terbentuknya higher high itu tadi, kita akan menanda buy zone area kita ini tadi, base yang dimatikan ini tadi, dan mencari demand yang ada di dalam base itu tadi. Ini pun boleh. Nah, nampak dia respon SL kita di sini boleh, di sini boleh. Oke. Nah, coba tengok efek yang dia lakukan setelahnya. Kita matikan. Nah, dia boleh naik sehingga drop base drop yang ini. Oke. Inilah maksud yang saya katakan sebelumnya, pahami struktur. Nah, seperti inilah cara baca struktur itu, untuk teman-teman dapat clearkan kembali bagaimana cara membaca struktur yang digabungkan dengan kombinasi BBMA yang kita pelajari sebelum ini. Oke, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat grup ataupun lewat WhatsApp chat pribadi dengan saya. Nanti jika ada kebingungan, boleh kita buat live thread lagi nanti untuk kita bahas mengenai cara baca struktur ini. Oke, saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.